belum berdiskusi dengan Budian bagaimana nanti kita akan menyusun penugasan teman-teman di akhir. Jadi akan saya infokan menyusul ya nanti lewat ketua kelas ataupun lewat grup gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini di pertemuan pertama dan perdana ya yang benar-benar masih kosong eh, motivasi ya atau alasan mengapa mengambil ekonometrik, sebaiknya teman-teman mendalami terlebih dahulu ekonometrik ini seperti apa, melakukan riset, ya, kemudian menyiapkan bahan-bahannya yang akan kami sarankan. Nah, jadi di sini nanti teman-teman akan mulai diarahkan untuk melakukan analisis regresi, ya. Teman-teman akan gunakan ini mungkin untuk menulis skripsi nantinya. Nah, di sini teman-teman akan belajar menggunakan alat statistiknya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, di sini ada materi perkuliahannya ya, teman-teman ya. Ada pengertian dan metodologi ekonometrik. Mungkin di pertemuan pertama kita pendahuluan dan perkenalan dulu saja ya. Dan saya mengarahkan teman-teman untuk menyiapkan alat-alatnya supaya nanti perkuliahannya akan di-mix ya. Teori, praktek gitu ya. Jadi tidak melulu teman-teman hanya mendengarkan ceramah. Jadi saya mau ketika saya praktik, ya kita sama-sama praktek, teman-teman juga melakukan praktek. Jangan hanya melihat saja, jangan hanya menonton saja via Zoom ini, ya, tapi langsung melakukan praktek sesuai dengan arahan. Ya, kemudian nanti tugas-tugasnya pun begitu, tugas-tugas harian misalnya atau ada tugas rutin, silakan teman-teman lakukan praktek ulang dengan contoh data yang saya berikan, kemudian direkam atau direcord videonya ya, dengan mukanya muncul, kemudian share screen apa yang teman-teman lakukan di layar komputernya juga muncul ya, sambil juga menjelaskan apa yang sedang kalian lakukan gitu ya. Itu biasanya juga menjadi tugas-tugas yang wajib untuk kalian kerjakan. Nah, di sini ada regresi ya, ada dua tipe regresi. Ada regresi sederhana, ada regresi berganda. Ya, ini sesuai dengan bagaimana teman-teman memilih penelitian ini. Apakah hanya satu independen saja, ya, atau lebih dari satu independen? Gitu. Nah, ini juga mungkin akan saya ulas ya. Jadi sambil kita mengulas kembali flashback statistiknya, ya, statistik yang sudah teman-teman pelajari beberapa semester sebelumnya, ya. Jadi cuma ada statistik satu dan matematika satu ya kalau di akuntansi ya. Betul? Betul ya. Nah, kalau di EP ada statistik satu, statistik dua, di matematik juga ada matematika satu, matematika dua. Jadi eh, ada kelanjutannya. Jadi nanti sambil kita eh, review lagi ya, yang dimaksud dengan variabel independen, variabel dependen, dan lain sebagainya. Tuh ya. Nah, kemudian ada regresi berganda. Ini artinya nanti teman-teman ini memiliki lebih dari satu variabel independen atau satu variabel penjelas. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada em, TS dan seterusnya ya. Nanti ini akan dibahas sama-sama ya. Nah, ini untuk teman-teman lihat bukunya, ada Gujarati ya. Untuk buku rujukan utamanya ini Gujarati Basic Econometrics yang versi bahasa Indonesianya juga ada ya. Kalau mau yang e-book itu biasanya versi bahasa Inggris. Tuh, tapi kalau hard yang versi Indonesianya juga ada. Kemudian di sini ada Student Moon, ada Agus ya. Jadi tiga ini rujukan utamanya ya. Cuman teman-teman bisa ambil yang di nomor satu dan nomor tiga ini ada cetaknya. Ya, ada cetak versi Indonesianya. Kalau yang Agus ini nanti bukunya warna orange ya. Kalau yang Gujarati ini putih ungu kalau nggak salah atau putih biru.
Tuh, ini ya. Jadi teman-teman nanti ketika ada tugas ya, misalnya saya bilang melihat ya rujukan dari bukunya siapa ya untuk mengetahui bagaimana cara menjabarkan, mencari koefisien determinasi misalnya atau mencari apa itu ada langkah-langkah di buku tersebut. Jadi disarankan teman-teman mulai mencari ya bukunya, cari bukunya, kemudian nanti dipelajari, gitu ya. Nah, kemudian untuk komponen, ya, jadi di ekonometrik ini memang wajib harus ada final project-nya. Nah, nanti saya akan diskusikan dengan Budian, ya. Kami akan memberikan final project apa, apakah sama atau dengan alat yang berbeda, gitu ya. Ini poinnya adalah 20%. Nah, jadi final project teman-teman nanti itu bobotnya 20% untuk menyumbang nilai akhir teman-teman. Nah, tugas ya itu 10%, kuis 2%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Ya. Jadi nanti eh, teman-teman jangan sampai melewatkan tugas akhir. Karena di sini poinnya besar ya, lebih besar daripada tugas. Nah, tugas ini wajib ya, wajib juga untuk tadi yang saya bilang ya, ketika saya minta recordnya harus dengan wajah on kamera, jadi on kamera. Jadi kalau tiba-tiba kalian ngumpul ya, video recordnya tidak kalian hidupkan kameranya ya, kalian hanya menjalankan layar, share screen layarnya aja, maka di situ poinnya akan berkurang. Gitu ya. Yang saya butuhkan adalah muka kalian juga dan juga suara kalian ketika kalian sedang apa itu kalian jelaskan. Oh, ini saya akan melakukan apa ya, kemudian saya masukkan apa. Nah, di sini saya menuliskan apa kayak gitu. Itu kalian wajib menyebutkan di situ. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oh ya mungkin yang berikutnya di sini adalah kontrak perkuliahan dulu ya. Jadi di sini, meskipun kalian kuliahnya online, meskipun kalian akuntansi, ya, bukan home base-nya ekonomi, ini bukan mata kuliah wajib kalian, tapi kontrak kuliahnya sama. Ada etika-etika yang juga sama harus kalian patuhi. Ya. Salah satunya, meskipun kuliah ini online, meskipun kuliah ini via Zoom, saya juga tidak mau ada mahasiswa yang menggunakan kaos. Itu ya. Saya memang tidak lihat satu persatu, tapi kalian wajib on kamera. Ketika kalian on kamera, saya lihat siapa yang menggunakan kaos. Ya, jadi kalau kalian eh, melanggar, ya itu akan mengurangi poin kalian nanti di akhir. Jadi sikap, keterlambatan, aktifan ini bisa menjadi penolong ataupun menjadi bumerang buat kalian. Kalau di kelas saya peraturannya begitu. Ya. Termasuk kalau kalian pakai kaos. Bu, ini kan Zoom, saya Zoom dari rumah. Saya nggak peduli ya. Saya pun Zoom.
tapi saya menggunakan pakaian formal, gitu ya. Jadi minta tolong ya, di sini yang udah saya lihat cukup banyak yang menggunakan kaos, ya. Mungkin bukan cuma di kelas saya, di kelas yang lain saya kira juga dosen-dosen tidak berkenan ya kalau teman-teman ini Zoom dengan menggunakan kaos. Kita sama-sama kuliah, hanya medianya saja yang beda. Artinya aturannya tetap sama, ya sama harus dengan memakai pakaian formal. Kalau dosennya aja bisa, kenapa mahasiswa nggak bisa? Tuh, ya, saya minta tolong kerjasamanya. Jadi sama mau di akuntansi, mau di EP, mau di manajemen, nggak boleh ada mahasiswa yang kuliah dengan kaos, baik offline maupun online. Oke, itu satu aturan yang pasti. Ya. Sisanya ya sama seperti kuliah-kuliah pada umumnya. Ya, kehadiran, keterlambatan, dan lain sebagainya. Jadi meskipun saya tidak ketemu kalian secara langsung, aturannya tetap ditegakkan. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa tidak ada yang namanya perbaikan nilai di akhir. Saya tidak pernah memberikan itu. Jadi kalau nilai sudah keluar di Siakadu, mau A, B, C, D, dan seterusnya, saya tidak merubah itu. Gitu. Jadi kesempatan teman-teman untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehari-hari adalah ya saat perkuliahan. Sudah disebutkan aturan poin-poin penilaiannya apa, ya. Sikap, keterlambatan, dan keaktifan ini adalah poin terakhir yang saya pertimbangkan. Jadi misalnya, di akhir kalian ini mendapatkan 75 setelah sudah dikumpulkan antara PR, kuis, UTS, dan tugas akhir. Ternyata kalian ini aktif di kelas. Saya bisa naikkan ini menjadi 80, sehingga kalian bisa mendapatkan A. Tapi kalau kalian awalnya nilainya 75 total keseluruhan. Tapi karena saya nggak suka sikap kalian yang tidak sopan, sikap kalian yang tidak baik saat perkuliahan sama saya bisa turunkan menjadi 70 ke bawah. Itu wewenang saya. Karena saya sudah kasih tahu di awal pertemuan, ada 3 komponen yang mungkin tidak dimasukkan ke dalam sini, tapi itu ditambahkan atau menjadi poin pengurangan di akhir. Keterlambatan, sikap, dan juga keaktifan. Kalau kalian nggak pernah aktif, sikapnya tidak baik, kemudian sering terlambat, ya sudah, saya tidak akan menolong jika kalian ternyata poin akhirnya setelah saya jumlahkan 65. Justru malah mungkin saya kurangi, karena kalian punya sikap yang tidak baik. Kalian sering terlambat, kalian tidak aktif. Tapi kalau kalian awalnya 65, kalian sering aktif, tidak pernah terlambat, sikapnya baik, saya bisa menambahkan jadi 75 mungkin, 70-an mungkin, gitu. Ya, saya kira itu penjelasan-penjelasan yang memang perlu kalian ketahui ya. Jadi di akhir, ketika nilai sudah keluar, ya itulah cerminan diri kalian selama perkuliahan sama saya. Jadi kalau ada yang dapat C, ada yang dapat B, ada yang dapat A, dan seterusnya, ya sudah. Berarti itulah upaya yang kalian lakukan selama perkuliahan sama saya. Gitu. Apakah bisa diperbaiki, Bu? Nggak bisa. Saya sudah bilang, saya tidak akan memberikan perbaikan kalau nilainya sudah keluar. Kesempatan kalian untuk memperbaiki diri adalah ya selama 16 pertemuan ini yang akan saya nilai. Meskipun saya tahu kalian ini tahu bahwa dosen ini nggak hafal satu-satunya nama. Tapi punya, ya, kami ini punya pemahaman yang memang tidak dimiliki oleh mahasiswa, gitu ya. Insting sebagai dosen, insting sebagai pengajar, itu sudah lahir secara alami. Oh, anak ini tuh kayaknya kemarin yang begini. Kemudian hasil ujiannya ternyata sama, contekan dengan si B. Ya, ya sudah, itu akan dimunculkan dengan secara alami.
gitu ya. Jadi saya minta teman-teman ya mulai minggu depan kuliah dengan saya maupun dengan Budian ya on kamera, pakai pakaian yang formal ya, bersikap seperti seharusnya ya, seperti perkuliahan secara offline, pakaiannya, kemudian bagaimana kalian belajar, mempersiapkan diri sebelum perkuliahan dimulai, membaca-baca dulu materinya, gitu ya. Yang diminta oleh dosen untuk menyiapkan alat ya disiapkan, yang masih belum on kamera, itu hati-hati karena bisa dianggap alfa oleh saya khususnya. Ya, kalau sama Budian nanti juga mungkin bisa dianggap alfa karena tidak on kamera meskipun hidup, meskipun mengisi presensi, gitu ya. Nggak menjamin kalian ada di Zoom, tapi kalian menyimak perkuliahan. Bahkan kalian yang menghidupkan kamera pun, ya, tidak menjamin bahwa kalian benar-benar kuliah bersama saya, bersama Budian di Ekonometrik satu ini. Begitu, ya. Jadi mohon kerjasamanya dengan baik, ya, supaya hasil kalian juga baik di mata kuliah Ekonometrika satu ini. Gitu ya. Saya juga tidak mau memberikan nilai yang buruk kalau kalian memang mahasiswa yang sangat baik di perkuliahan saya. Tapi saya juga tidak akan memberikan nilai yang baik kalau ternyata kalian tidak bersikap baik, tidak berkuliah secara sungguh-sungguh di mata kuliah saya. Begitu ya. Jadi eh, apa yang kalian dapatkan yaitu yang kalian tanam selama perkuliahan saya. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi di sini saya sudah menyebutkan ya ada SPSS, ada e-views, ada stata. Nah, yang startup mungkin bisa saya abaikan atau mungkin nanti akan saya munculkan hanya sekali untuk mengenalkan. Selebihnya saya akan menekankan kepada SPSS yang tidak terlalu berat. Jadi mulai minggu depan silahkan disiapkan ini, dua ini ya, SPSS dan EBIUS diinstal. eh Mungkin kalau ada grup ya, jadi nanti yang ekonometrik akuntansi A buat grup, invite saya ya, nanti di situ saya share linknya kalau memang tidak ketemu, tapi usaha dulu, cari dulu SPSS dan EBIUS-nya, tanya kakak tingkat, tanya anak EP mungkin ya, tanya manajemen mungkin punya. Nanti kalau ternyata memang ya pada hari H kalian belum menemukan itu, baru saya kasih link untuk menginstal. Untuk yang kelas bulanan juga sama ya. Nanti akan di-share kalau memang kalian tidak menemukan eh, software yang bisa untuk diinstal di laptop. Gitu. Jadi untuk persiapan silahkan cari ini dulu. Oke, ada pertanyaan? Jadi mulai minggu depan ya, kita akan materi selang-seling ya, kita kenalan dengan alat juga. Jadi nggak sekedar materi sampai habis gitu ya, sampai UTS nggak. Kami memang di ekonometrik ini mengarahkan untuk mengenalkan alat juga. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika saya berikan tugas, saya minta teman-teman untuk upload tugas, teman-teman beralasan nggak belum punya alatnya. Saya kasih waktu selama 1 minggu untuk mempersiapkan. Mulai dari pagi ini sampai pagi lagi yang akan datang di hari Kamis. Gitu. Ya. Jadi usahakan apapun ya, kalian cari dulu, baru kalau teman nggak bisa, baru tanya ke saya. Gitu. Nah, ini akan saya kasih gambaran alatnya. Jadi kalau PSS itu ini.
Ya. Saya sudah taruh di taskbar. Langsung stop dulu. Nah, ini ya, kelihatan nggak di layar kalian? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, ini ya, jadi kalau kalian sudah mendapatkan SPSS, tampilannya akan begini. Nah, ini kebetulan saya eh, jarang menggunakan SPSS ya. Tapi ini yang cukup mudah dan paling umum sederhana yang digunakan untuk manajemen, akuntansi biasanya. Ini jadi tampilan di sini, nanti kita akan mengolah data-data kalian akan masuk ke sini, ke halaman utama ini. Kemudian di bagian variable view ini adalah tampilan nama variabel, karakteristik variabelnya, kemudian kalian bisa mengubah labelnya juga, kalian bisa menentukan panjang sedikitnya desimal atau digit ya dari variabel-variabel kalian gitu. Ini tampilan awalnya yang saya kenalkan ya supaya kalian nanti ketika mencari tidak salah. Saya pakai yang SPSS 25 kalau nggak salah ini ya. Ya, IBM SPSS Statistik 25. Jadi dicatat, disiapkan, besok dicari ya. Mulai sekarang IBM SPSS Statistik 25. Gitu ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oh, kalau misal adanya versi 20 harus nyari lagi, Bu ya? Kalau yang versi lama nggak masalah sebenarnya. Pada intinya sama saja. Nggak masalah. Kalau memang adanya itu dan supportnya di komputer atau di laptop kalian itu. Jadi biasanya ada ini ya, ada yang support, ada yang enggak di laptop masing-masing. Silakan aja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah punya ya Mas SPSS-nya? Udah, Bu. Soalnya ini punya kakak. Oh, tuh. Yang lain? Selain Mas Niki? Yang lain udah punya belum? Belum? Coba tanya sama Mas Niki. Mas Niki dapat dari mana? Ya, mungkin Mas Niki nanti bisa share atau mungkin yang lain bisa tanya ke kakak tingkat, bisa tanya ke jurusan yang lain yang pakai SPSS. Jadi belum pernah masuk ke tampilan SPSS Mas Niki. Udah pernah belum? Mungkin pernah diliatin sekali sama kakak, cuman ngeliat sekilas aja, Bu. Nggak Hmm. nggak belajar gitu. Cuman buka gitu.
oh gini gitu aja. Oke, baik-baik, siap. Nanti kita coba ya. Minggu depan kita coba untuk masuk ke materi yang lebih lanjut ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya kira untuk pengantar hari ini ya cukup sekian. Kalian bisa menyiapkan bahan-bahan yang sudah saya sampaikan tadi ya, bukunya, kemudian alat statistiknya. Nanti grupnya juga tolong dibuat yang AKTA dan AKTB ya. Nanti tolong invite saya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di situ. Oke, teman-teman ya. Nanti saya akan share silabusnya juga di grup kalau memang sudah ada grup ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu pertemuan perdana hari ini ya, teman-teman ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di satu Zoom, link Zoom ini ya, baik AKTB, AKTA, kita masuk di Zoom ini. Gitu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yo.